Heru Budi bakal hapus program rumah DP 0 rupiah, program abal-abal penuh penipuan. Benar apa kata Ahok, itu cuma retorika. Terlalu retorika ya. Ini fakta. Tadi Bapak mengatakan 41% orang nggak punya rumah. Itu kenapa kami ngotot di Pulau Reklamasi. 23, kita pikir 30 tahun akan datang. Penduduk tambah banyak. Mau tinggal di mana? Rumah gitu mahal. Makanya kami pengen setengah dari pulau itu punya kami DKI. Sehingga kami bisa membangun anak-anak muda, orang miskin, bisa tetap tinggal di pulau. Tapi itu rumah yang kami subsidi. Kami sediakan inkubator, nggak usah bayar, hanya bayar pemeliharaan. Itu yang kita lakukan. Pak Basuki juga program rumah DP 0% itu kayak nggak direncanain secara matang, Jo. Ya cuma gimmick aja buat nyenengin masyarakat pas kampanye. Ya tepu-tepu dong. Total. Ya, sejak awal juga sudah bisa diduga kalau program ini gagal. Karena untuk bisa kredit rumah dari bank, maka seseorang harus punya persyaratan ketat. Seperti pendapatan bulanan yang pasti sebagai jaminan pembayaran hutang kepada bank. Nah, disinilah titik masalahnya. Rata-rata yang jadi sasaran program DP 0 rupiah Anies Baswedan ini adalah warga tidak mampu yang juga tidak berpenghasilan tetap. Jadi bagaimana mereka bisa lolos persyaratan yang diminta oleh bank? Beda sekali dengan zaman Ahok waktu jadi gubernur. Warga yang tidak mampu itu hanya diminta menyewa tiap bulan 300 ribuan rupiah saja. Fasilitas rumah pun dipenuhi Ahok, mulai dari kulkas sampai kompor gas, semuanya ada. Kalau misalnya mereka tiba-tiba tidak mampu bayar karena sudah tidak mampu bekerja misalnya, Pemprov DKI akan menalangi pembayaran bulan itu. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dari penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono soal kelanjutan program DP 0 rupiah. Ia mengaku telah melaporkan program penyediaan perumahan maupun permukiman yang dilakukan pihaknya kepada Heru, terutama program yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022. DP 0 rupiah merupakan salah satu janji kampanye Anies saat kampanye Pilgub 2017 silam. Saat menjabat, Anies 2 kali menurunkan target pembangunan hunian rumah DP 0 dari target awal sejumlah 232.214 unit. Terakhir, target pembangunan rumah susun itu menjadi hanya 9.081 unit saja. Penurunan target tersebut tercantum dalam RPD DKI Jakarta 2023 sampai 2026. RPD ini diatur lewat Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang RPD DKI Jakarta tahun 2023-2026 dan telah diteken Anies per 10 Juni 2022. Sekda DKI Marullah Matali berdalih bahwa yang tercantum dalam RPD itu bukan menurunkan target, namun merasionalisasikan. Sejak awal program rumah DP 0 rupiah memang sudah tidak rasional. Merasionalisasi merupakan alasan klasik untuk menutupi ketidakmampuan Anies dalam merealisasikan janji kampanyenya. Dari awal pun Ahok juga sudah mengatakan, bahkan sejak dari kampanye dulu, jika rumah DP 0 rupiah ini cuma sekedar lip service, retorika yang gak mungkin terlaksana. Meskipun program tersebut diperuntukkan bagi warga yang berpenghasilan 4-5 juta rupiah. Sebelumnya, untuk ikut program rumah DP 0 rupiah, memang ada batasan pendapatan. Ya dong, biar orang-orang kaya tidak mengambil jatah orang miskin. Tapi pendapatan maksimum yang bisa ikut program itu dinaikkan sama si Anies. Ternyata sudah dari 2020 dinaikin dari 7 juta rupiah ke 14,8 juta. Yang artinya orang-orang miskin ibu kota bakal susah mendapatkan rumah DP 0. Jadi program ini sudah melenceng jauh dari janji kampanye Anies pada saat Pilkada 2017. Tapi saking begonya warga JKT 58 yang percaya-percaya aja janji palsu Anies, sekarang sampai lengser pun terbuktikan omongan Ahok. Program rumah DP 0% memang hanya direncanakan setengah matang. Ya cuma gimmick-gimmick aja untuk nyenengin masyarakat pas kampanye. Lihat kan, sudah berapa kali target pembuatan rumah ini diturunkan, sudah berapa kali target pendapatan dinaikkan, yang mana sudah melenceng jauh dari gagasan awal Anies di saat kampanye. Mending PJ Gubernur Heru Budi menstop aja tuh program rumah DP 0%. Siapa juga yang mau beli? Katanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Halah Prat, mana ada masyarakat berpenghasilan rendah mempunyai pendapatan 14 juta rupiah.
Selain itu, Heru Budi menyebut keberlanjutan program tersebut tergantung kebutuhan masyarakat dan antusiasme masyarakat. Tapi jika syarat pendapatannya saja dinaikkan menjadi 14 juta rupiah, mana ada orang yang minat? Mana ada orang miskin yang mau beli? Padahal peminat program Rumah DP 0 tersebut adalah mayoritas berpenghasilan 7 juta ke bawah, sesuai dengan janji kampanye Anies. Jadi bagi yang selama ini memilih Anies karena berharap bisa beli rumah dengan harga terjangkau, yang merasa solusi dari Ahok kalah hebat, ya silahkan gigit jari saja. Prihatin sih, tapi mau bagaimana lagi? 5 tahun menunggu tanpa hasil, sudah berharap ujung-ujungnya gigit jari. Yang digencarkan adalah Stadion Jis dan Formula E. Dan sayangnya itu bukan hal yang mendesak dan penting untuk warga DKI. Heru Budi memang harus cepat mengambil keputusan soal rumah DP 0%. Kalau perlu, hentikan saja programnya segera dan ganti dengan yang lebih realistis. Jadi bagaimana menurut Anda? Mengatakan yang ini sudah dinormalisasi dua-duanya. Ya. Momen Menteri PUPR Basuki Hadimulyono ngakak dengar naturalisasi Anies. Kini ada Heru Budi sang penyelamat, sejalan seirama. Kami ingin menyelesaikan perdebatan di luar terkait dengan apakah normalisasi atau naturalisasi. Tapi kami pengen dengar apa sih kerjanisasi yang dilakukan gitu loh. Ini kami dengar tadi. Akan datang ke kami diskusi. Tidak ada bedanya antara naturalisasi dan normalisasi. Semua, kenapa tidak bedanya? Semua membutuhkan pelebaran sungai. Itu intinya. Dan ini tadi juga disampaikan di dalam rapat tadi. Bahkan kami sedang membuat jadwal dengan Bapak Gubernur untuk mencek lapangan bersama, mulai dari Sukamahi, Ciawi, turun ke bawah. Kami sedang cari waktunya untuk berdua. Nggak tahu, tanya beliau kalau menghindar dari ibu. Nggak ada, Mbak. Tapi tetap komunikasi. Oh, iya. Komunikasi gimana tuh Pak? Maksudnya apakah Pak Basuki yang WhatsApp duluan atau gimana? Beliau datang ke kantor saya ke beliau. Beliaunya yang mana nih Pak? Yang Gubernur DKI, Gubernur DKI. Jakarta, Jawa Barat atau? Gubernur Pak Anies. Pak Anies itu kan manggil saya Kang Mas. Ya, jadi nggak ada masalah. Makanya kalau dibilang ada perdebatan sedikit, nggak ada itu. Banjir di wilayah Bekasi itu kan? Kalau saya sampai berdebat itu malu. Dengan ditolak. Tadi sampah-sampah yang dibawa oleh Kali Ciliwung sangat masif. Ya, jadi ini kita juga harus bekerjasama dengan masyarakat untuk bisa menghadapi cuaca-cuaca ekstrem seperti ini. Saya kira itu yang bisa. Sebuah video Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, mengkritik mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang tak hadiri rapat penanganan banjir Jabodetabek di DPR viral di media sosial. Sebenarnya, DPR hanya ingin mempertemukan semua gubernur terkait dengan Menteri PUPR mengenai penanganan banjir kala itu. Bukan hanya Gubernur DKI Anies saja yang tak hadir, tapi juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten. Ketua Komisi 5 DPR juga mengatakan rapat tersebut untuk menyelesaikan perdebatan konsep penanganan banjir Jakarta, yaitu konsep normalisasi naturalisasi yang sempat diperdebatkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Video tersebut diketahui diambil 26 Februari 2020 silam dan kembali viral setelah diunggah oleh warganet dengan nama akun Twitter @leonita_lestari. Hal itu diunggah sehubungan dilantiknya Heru Budi Hartono sebagai PJ Gubernur DKI yang mana juga menyindir kinerja Anies dengan slogan kerja ala Jokowi. Dalam narasi cuitannya, Leonita menuliskan bahwa yang sinis dengan slogan kerja, kemungkinan karena mereka sudah terbius lokal dengan si ahli tata kata dan tata aibon. Bahkan saat Lazarus mengatakan normalisasi dan naturalisasi, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono yang ada di sampingnya sempat terkekeh. Bukan hanya sekali dua kali saja loh, Menteri Basuki juga sering mengkritisi dan menyinggung naturalisasi Sungai Ciliwung yang dikehendaki mantan Gubernur DKI Anies. Menteri Basuki mengatakan bahwa
bahwa dirinya tidak mempermasalahkan istilah antara proyek normalisasi atau naturalisasi untuk menghindari banjir. Menurut dia, di atas kedua istilah tersebut yang paling penting adalah eksekusinya. Menteri Basuki dan Anies Baswedan memang berbeda soal penanganan banjir besar yang kini melanda Jakarta dan sekitarnya atau Jabodetabek. Basuki menilai proyek normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 33 km harus dilanjutkan. Saat ini baru 16 km yang kelar digarap. Tapi kini untung ada PJ Gubernur Heru Budi Hartono, semua yang dikendaki oleh Menteri Basuki akan dilanjutkan oleh Heru. Heru Budi memastikan pihaknya bakal melanjutkan program normalisasi Kali Ciliwung untuk menanggulangi banjir di Jakarta. Heru mengaku bakal menyelesaikan persoalan pembebasan lahan untuk melanjutkan program normalisasi sungai tersebut. Ia pun akan berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Hadi Cahyanto terkait dengan pembebasan lahan ini. Nah, inilah bedanya Anies dengan Heru dan Basuki. Kalau Pak Heru dan Basuki pintar kerja, tapi yang satu lagi pura-pura pintar kerja, tapi nggak becus. Yang satu paham teknisnya, yang satu lagi cuma bisa debat dan bikin analogi ala guru di sekolah. Pak Basuki menjawab dengan singkat, padat dan jelas serta mudah dipahami. Kalau Anies yang menjawab pasti akan muter-muter keliling 10 kali. Mungkin dia akan gunakan analogi entah apa, seolah ingin terlihat cerdas. Satu pertanyaan akan dibalas dengan 200 halaman jawaban yang penuh penjelasan semrawut. Hanya orang dungu yang berpikir Anies bisa menyelesaikan persoalan di Jakarta dengan rangkaian kata-kata. Jadi Anies itu kerjanya apa? Pamer penghargaan, jualan janji manis, adu debat masalah Jakarta? Makanya Pak Basuki pasti pusing melihat Anies. Heru bukannya ingin menjadi lebih baik daripada Anies. Heru tidak berpolitik. Heru hanya menjalankan tugas sesuai arahan. Dirinya dievaluasi setiap 3 bulan sekali oleh Kemendagri. Setelah 1 tahun akan ada penilaian dan keputusan apakah akan jadi PJ Gubernur DKI atau digantikan oleh orang lain. Heru berpacu dengan penilaian seperti siswa yang bersiap menghadapi ujian kompetensi. Secara tidak langsung ini berpengaruh terhadap pencitraan Anies. Beda dengan Anies yang merasa tidak perlu takut dievaluasi. Anies nggak akan dipecat meski rakyat demo setiap hari, meski nggak mau kerjasama dengan pihak lain. Dia mau duduk dan goyang kaki juga kita tak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi, bagaimana menurut Anda?